Gimana sih caranya jualan di Shopee tanpa perang harga? Nah, ini topik yang selalu rame, selalu sensitif, dan setiap tahun pasti semua seller selalu ngeluh. Lo tau gak kenapa ngeluhnya? Gue kasih tahu. Karena tiap tahun Shopee pasti naik harga. Naik biaya admin. Penyesuaian istilah mereka ya. Dan karena tiap tahun terjadi, selalu kan, jadi kita tuh kayak gini loh. Contoh kayak, misalnya gini, lo udah biasa cocok dengan biaya admin katakan 6%. Udah biasa nih, kita udah ngitung lancar semua 6%. Terus karena ada penyesuaian, bentar, nggak cukup nih 6%. 7%, 8%. Nah, ketika itu terjadi, selalu ada apa ya? Selalu ada pertempuran hebat karena gue tahu ada seller yang langsung nyiapin, ada seller yang di akhir banget, ada seller bahkan yang belum belum mau naikin harga nih, biar dia dapat termurah dulu sebentar baru nanti naikin harga. Nah, itu kan strateginya, bener nggak? Nah, sebenarnya pertanyaan gini, bisa nggak sih kita menang tuh tanpa jualan tanpa perang harga? Sebenarnya bisa-bisa banget gitu. Kalau lu ngerti konsepnya, ngerti konsepnya itu kayak gimana? Sekarang gini, coba lu bayangin, kalian lagi mau beli barang, lu lagi mau beli satu barang, terus lu jalan-jalan nih, lu jalan-jalan, lu lagi mau cari apa? Lagi mau cari baju lah misalnya, lu jalan ke mall, ya, di offline. Orang itu kan kayak, oh lu cobain lihat masuk ke toko baju. Apakah ketika udah lu masuk pasti beli? Belum tentu. Ya, cewek juga udah masuk coba beberapa, ada yang dibeli? Ada. Tapi apakah selalu paling murah? Belum tentu juga. Kenapa? Karena lo harus sadar, orang beli itu beda-beda gimana sih orangnya. Gimana kriterianya. Kalau orang-orang yang price sensitif, dia pasti bakal selalu bandingin. Tapi kan suka yang bilang, tapi kan nggak gitu juga. Orang bisa juga banyak kok yang bandingin harga. Yes, harga bakal didapat kalau barang nggak punya kelebihan apapun dibanding kompetitor. Maksudnya gimana? Coba lo bayangin gini. Misalnya, gue lagi nyari iPhone. iPhone udah punya branding sendiri kan. Oke nggak brandingnya? Oke, kuat sebenarnya dibandingin Android. Mungkin dengan spek yang sama Android jauh lebih murah. Tapi orang tetap cari iPhone. Tapi kan persaingan nggak cuma iPhone versus Android. Persaingan itu iPhone versus yang jual iPhone lagi dong. Bener nggak? Nah, sekarang gini, lo bayangin kalau harga semua sama, kalau semua barangnya sama, yang dicari apa orang? Diskon atau servis? Bener nggak? Nah, di sini kalau toko yang jual kayak selalu apa ya, selalu mahal-mahalan gitu ya, murah-murahan gitu ya, pasti oh yaudahlah, yang penting orang beli gitu kan, bener nggak? Nah, tapi sebenarnya apakah harus paling murah doang? Enggak juga, gitu kan? Banyak faktor yang ditentuin. Karena gini, ada orang yang lihat, gue pernah bahas sebenarnya ada satu workshop khusus tentang ini, gitu ya. Cuman gue bakal ringkas sedikit aja di video ini, gitu ya. Orang ketika mau beli itu ditentuin ada yang gini. Ada orang yang menulis servis. Kalau orang yang menulis servis, dia bakal ngeliat kayak contoh gue ke toko harganya segini, kira-kira enak nggak ya? Gitu bahkan nggak usah jauh-jauh. Bini gue orang yang nentuin servis banget. Jadi kayak mau ngapain tuh dia lihat dulu nih, orangnya enak nggak, servisnya oke nggak, servis nggak oke, kagak jadi beli. Gitu. Mending gue beli tempat lain deh, bodo amat gitu kan. Itu ada orang yang pentingin servis. Ada lagi orang yang pentingin misalnya trusted. Bener nggak? Ini pasti yang paling bagus. Apalagi gini, kalau barang yang lo jual mahal, bener-bener harus dilihat banget dong. Bener nggak? Nah, orang nggak ngeliat itu gitu, nggak ngeliat harga, nggak ngeliat servis. Nah, ada lagi yang ngeliat kayak lokasinya. Ada lagi orang yang ngeliat misalnya kayak ada budget tambahan nggak, ada produk tambahan nggak. Nah, makanya sebenarnya perang harga itu bakal lo alamin banget kalau barang generik itu apa? Nggak ada beda. Contoh, lu jual produk reselleran yang sorry gitu ya, resellernya banyak banget. Kalau gue sih, gue nggak akan jual. Gue bakal cari produk lain. Gitu. Atau kalau gue jual reselleran, gue dulu pernah jual produk seperti itu. Yang gue lakukan adalah, gue bikin penawaran khusus, gue bikin penawaran paket khusus, yang itu tuh membuat gue beda dari toko lain. Jadi, kalau di sini sebenarnya, ada nggak cara lawan perang harga? Bisa. Lu jual tanpa perang harga, itu cuma lu jadi yang beda. Itu bahkan gini, belum lama gue pernah ngobrol, ada satu teman gue di mana dia itu dia tuh punya bisa dibilang authorized distributor dari salah satu produk olahraga yang terkenal lah dunia. Jadi kayak ngomongin Nike, Adidas segala macam, dia pegang license-nya gitu kan. Kita nanya nih kayak, lu gimana sih jualan kayak gitu? Lu kan saingan, misalnya kalau Indonesia kan tau ya, kalau Planet Sport segala macam gede banget gitu kan. Kayak gitu gimana? Dia bilang sebenarnya harga caranya tuh mirip-mirip gitu. Maksudnya mirip-mirip gimana? Contoh kayak gini. Jadi setiap tahun gue baru tahu. Ketika misalnya Nike mau launching produk, dia tuh pasti bakal ngundang semua distributor datang. Dikasih di showing tuh berapa bulan sebelumnya. Ada produk apa aja yang mau keluar. Lu tuh disuruh order. Misalnya mau order ini berapa piece, kebayang ya. Nah, kalau yang retail besar gitu ya, kayak gitu mereka, wah itu ordernya banyak.
harga mereka mungkin bisa dapat diskon 40% ke atas lah, 40%-an gitu ya. Nah kalau yang kecil kan nggak dapat segitu, jauh lebih kecil. Terus gimana caranya gitu loh, biar misalnya mereka bisa bersaing. Nah yang mereka tuh biasanya begitu mereka datang barang di level gitu kan, yang mereka jual harga price list. Disitulah waktunya mereka nyari untung. Nah, gimana caranya biar rame? Karena mereka besar, mereka udah iklan gede-gedean. Jadi mereka nyari traffic sebesar-besarnya. Yang penting, trusted, laku. Nah, cara ini kalau udah pakai di marketplace gimana? Simple. Lu jual barang reselleran, bisa nggak? Lu dalam waktu awal, lu terlihat yang paling terpercaya dan lu cari traffic sebanyak mungkin. Jadi lu bisa jual tanpa diskon. Gitu. Nah, itu cara pertama kan. Nah, ada nggak yang ketika new arrival itu diskon? Ada banyak. Toko-toko kecil. Kenapa? Karena mereka biasa ordernya dikit, jadi mereka tuh ya nyawa mereka cuman sebelum yang besar diskon, mereka harus laku duluan gitu. Konsepnya kayak gitu. Gitu kan. Nah, kalau di online gimana? Kan mungkin bisa nggak cara bisa pakai bisa. Kalau lo mau misalnya rame, jadilah yang kelihatan paling gede, kelihatan paling terpercaya, traffic lo paling gede, lo pasti bakal laku. Gitu kan. Itu kan tanpa perang harga. Bener nggak? Ada nggak strategi lain? Nah, sebenarnya Mas ada beberapa strategi yang bisa lo terapkan kalau jualan lo mau bebas dari perang harga. Tapi gue bakal bilang, nggak ada satupun cara yang fix buat semua model bisnis. Karena gini, lo bayangin, cara A diterapin di A kepake, di B belum tentu, bener nggak? Nah, gimana caranya biar pasti buat cocok bagi sekalian? Ayo, ada nggak yang mau bantuin? Kamu tim gue tentang gimana cara terbaik buat meningkatkan bisnis lo? Coba tulis di komen.